Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kelompok 1 dan 2 tentang mata kuliah konsep dasar PKN. Baik, untuk pertama saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya dan kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan. Maksimal 3 pertanyaan. Baik, langsung saja saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih moderator. Baik, langsung saja. Materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia, dan untuk menjadi warga negara yang baik di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini yang mendasari betapa pentingnya Pancasila sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana berperilaku menjadi warga negara yang baik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara. Nah, Pancasila sendiri memiliki 5 sila. Seperti yang kita ketahui, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita wajib untuk mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk sila yang pertama adalah sila yang berkaitan dengan sikap kita sebagai umat Tuhan pada umumnya. Warga Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Warga Indonesia harus memahami akan pentingnya agama sebagai pondasi awal sikap warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dari hal itu akan memunculkan sikap toleransi antar umat beragama dan saling hormat menghormati antara satu sama lain dengan agama yang lainnya juga. Nah, untuk sila yang kedua berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Dari sila kedua ini, setiap warga negara Indonesia harus memperhatikan akan pentingnya sikap kemanusiaan antar warga negara. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia harus bisa saling membantu, saling tolong-menolong antar sesama warga negara, dan memiliki sifat kekeluargaan antar warga negara, meskipun memiliki suku dan budaya yang berbeda. Namun, sikap kemanusiaan harus tetap melekat di dalam diri setiap wanita negara Indonesia agar tercipta suatu kondisi aman tentram dan memberikan kenyamanan bagi kita semua. Nah, lanjut. Untuk sila yang ketiga. Nah, sila yang ketiga adalah nilai penting yang harus kita semua pahami. Setiap wanita negara Indonesia harus berupaya sesuai kemampuan mereka untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Jadi, setiap warga negara harus memiliki kontribusi dalam membangun negeri menjadi negara yang mampu bersaing dalam negara lain, baik di Asia Tenggara, bahkan mampu bersaing dengan negara-negara besar di dunia yang lainnya. Untuk sila yang keempat, pada sila keempat berkaitan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Melalui hasil musyawarah, mufakat inilah yang akan terciptanya lingkungan masyarakat
yang damai, tentram, dan akan berdampak baik bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Nah, untuk sila yang terakhir, yaitu sila kelima, adalah perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Seperti yang kita tahu bersama bahwa negara kita dibangun dengan landasan keadilan dan dijunjung tinggi di seluruh negeri. Jadi, untuk itu, kita harus memiliki perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sikap adil terhadap sesama dan sikap adil terhadap sesama. Tingkatkan rasa kerjasama kepada siapapun untuk meningkatkan keadilan satu sama lain. Tidak saling melempar kesalahan. Dan juga yang terpenting adalah sikap kekeluargaan yang harus terus dijaga agar negara kita menjadi negara yang kuat dan disegani oleh bangsa lain. Baik, sekiranya sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Moderator. Ingin bertanya, silakan. Saya mode. Siapa ini? Siapa? Resen dulu. Saya moderator, ingin bertanya. Iya, silakan. Saya persilakan kepada saudari Salsabila untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian sebagai calon guru menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik? Sekian. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulang atau iya. Bagaimana cara kalian sebagai calon guru menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik? Bagaimana, jelas? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua saya persilakan kepada saudari Anggita. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini pertanyaan saya, apa kendala proses pengimplementasian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini? Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulang? Ya, mungkin bisa diulang. Saya ketik di saja di chat, di room chat. Oh iya, boleh. Silakan. Baik, untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, saya persilakan kepada saudari Hilda. Ya, baik, langsung saja. Apa saja contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus? Bagaimana kelompok 1? Jelas? Atau mungkin tulis di kolom chat pertanyaannya.
Moderator, Iya, saya ingin kenapa? menjawab pertanyaannya Anggi. Iya, silakan, silakan. Pertanyaannya kan, apa kendala proses pengimplementasian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini? Jawabannya, kendala dalam proses pengimplementasian nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu terletak pada kurangnya kesadaran warga tentang rasa kekurangan dan semangat gotong royong dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Hambatan lainnya terkait keadilan sosial, masih kurangnya data tentang masyarakat yang kurang mampu sehingga pembagian zakat tidak tersebar secara merata. Kendala-kendala tersebut membuat masyarakat kesulitan dalam menanamkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, apakah dari kelompok satu ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah jelas? Sudah, moderator. Terima kasih. Oke. Moderator, saya mau Iya, menjawab pertanyaannya Hilda. Iya, silakan, silakan. Pertanyaannya tadi kan, apa saja contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila di kampus? Menurut saya itu selalu memulai kegiatan mata kuliah dengan berdoa. Maksudnya, ketika kita memulai melakukan kuliah, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya itu yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkah dan selalu dapat diingat. Kemudian taat pada seluruh aturan kampus. Maksudnya itu kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di kampus dan tidak boleh melanggarnya. Kemudian mendengarkan arahan atau nasihat dosen. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok saya? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah dari kelompok satu ada yang ingin menambahkan? Saya moderator. Ya, silakan, silakan. Saya akan menambahkan apa saja contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Salah satu contoh yaitu berteman dengan siapa saja dan tak lupa menjaga kerukunan. Tentunya itu sangat penting supaya terjalin tali silaturahim yang sangat baik antara satu sama lain. Yang kedua, mengerjakan tugas dan semua kewajiban yang diberikan oleh dosen. Baik, sekiranya sekian, terima kasih. Baik. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah jelas jawaban? Sudah. Moderator, Ya, kenapa? saya mau menjawab pertanyaan dari Salsabila. Iya, silakan, silakan. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kalian sebagai calon guru menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik? Jawabannya, penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi pembentukan karakter siswa, guru dapat melakukan berbagai cara, seperti yang pertama, melalui pembelajaran di dalam kelas. Penanaman nilai-nilai Pancasila kepada siswa, guru dapat menggunakan pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Melalui pembelajaran tersebut, diharapkan siswa
mengenal apa itu Pancasila, nilai apa saja yang terkandung di dalamnya, dan manfaat apa yang diperoleh dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memberikan contoh yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Guru dapat memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, karena guru menjadi tauladan bagi siswa di sekolah. Guru harus berperilaku yang sopan, lemah lembut, datang tepat waktu, membiasakan berjabat tangan, bersikap jujur, dan adil kepada semua siswa, sehingga siswa akan mencontohi apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Sekian dari saya, siapa tahu ada teman dari kelompok saya yang Baik, apakah dari kelompok satu ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya sedikit menambahkan jawaban dari saudari Ayu Amalia tentang bagaimana cara kita guru menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Kalau dari saya, yaitu pertama, membiasakan sikap disiplin kepada siswa. Menanamkan nilai-nilai Pancasila juga bisa dilakukan oleh guru dengan membiasakan sikap disiplin pada siswa. Membiasakan sikap disiplin terhadap diri siswa bisa dilakukan dengan mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah juga berlaku kepada guru, sehingga siswa akan bersikap disiplin dalam menjalankan tata tertib tersebut. Yang kedua, melatih siswa untuk rajin beribadah. Penanaman karakter juga tidak terlepas dari sikap religius siswa. Guru dapat mendorong dan melatih siswa untuk terus rajin beribadah. Nilai ketuhanan merupakan fondasi bagi siswa dalam segala perilaku kehidupannya. Selanjutnya, membudayakan senyum, sapa, dan salam. Sikap senyum, sapa, dan salam perlu dibudidayakan di lingkungan sekolah. Dengan membudidayakan 3S akan menanamkan kebiasaan untuk saling menghormati sesama umat manusia. Baik, itulah tambahan dari saya. Apakah dari kelompok satu ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah jelas? Sangat jelas, moderator. Baik, makasih. Baiklah, karena pertanyaan dari kelompok 2 sudah terjawab semua, maka selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Kemudian kelompok 1 silakan memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Ya, langsung saja materi kelompok 2 yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia dan untuk menjadi warga negara yang baik di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang mendasari betapa pentingnya Pancasila sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana berperilaku dalam Pancasila akan mengajarkan cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara. Pancasila sendiri memiliki 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi berbangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memilih pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara memiliki budaya beragama ini. Dan Pancasila adalah jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Maka masyarakat Indonesia menjadi penghayatan dan pengalaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai perjuangan pertama bangsa yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka masyarakat Indonesia yang sudah memahami makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan mudah dalam mengimplementasikannya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena mereka sudah mengerti tujuan didirikannya Pancasila tersebut. Negara Indonesia dengan demikian dapat memilih negara yang makmur dan dapat selalu menyejahterakan rakyatnya. Langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam Pancasila adalah memasukkan Pancasila ke dalam materi pendidikan sistem nasional guna menciptakan generasi yang paham akan Pancasila dan tahu cara mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Off mic Muhilda. Sudah selesai, Mode. Oh, sudah. Baik, itulah tadi presentasi materi dari kelompok 2. Selanjutnya saya persilakan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Silakan kepada Saudari Intan Tri Cahyani untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekian dan terima kasih. Mungkin soal pertanyaannya bisa dikirim di kolom chat. Oke, moderator. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Saudari Ayu Amalia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, mengapa masyarakat Indonesia harus memahami makna dari nilai-nilai Pancasila? Soalnya tulis ulang di kolom chat ya. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga atau yang terakhir saya persilakan kepada Sasi Widyaningsih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan bernegara? Sekian, terima kasih. Baik, soalnya tulis ulang di kolom chat.
Mode saya menjawab anunya siapa? Intan. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya, jelaskan mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku baik bagi masyarakat Indonesia, juga bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian. Baik, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan lagi? Saya moderator izin menambahkan. Iya, silakan. Karena dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, bangsa Indonesia akan lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu, perlu diwujudkannya Pancasila dalam hidup bermasyarakat untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Sekian. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin menambahkan? Jika sudah tidak ada, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah jelas jawabannya. Ya, moderator, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke. Moderator, Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ayu Amalia. oh iya, silakan. Jadi, jawabannya adalah karena Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Maka, dari itu masyarakat Indonesia wajib memahami makna dari nilai-nilai Pancasila, karena akan mempermudah masyarakat Indonesia dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan juga masyarakat Indonesia akan tahu dan mengerti akan tujuan dari didirikannya Pancasila. Sekian jawaban dari saya. Baik, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah jelas. Alhamdulillah sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke. Moderator, Iya, kenapa? izin menjawab pertanyaannya Sasi. Iya, silakan. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan bernegara? Jawabannya, jika kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, kondisi masyarakat Indonesia. Ya, maaf, pertanyaannya tadi, apa yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan bernegara? Jawabannya, jika kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, kondisi masyarakat Indonesia akan dipenuhi konflik dan hidupnya tidak akan rukun. Saya mengambil contoh dari sila pertama. Apabila sila pertama ini tidak diterapkan, masyarakat yang kondisinya beragama, masyarakat yang kondisinya beragam karena memiliki agama dan keyakinan yang berbeda-beda akan mengalami konflik satu sama lain. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan? Moderator izin menambahkan. Ya, silakan. Jadi, adalah negara tidak berlandaskan pada norma
agama yang terkandung dalam Pancasila. Kurangnya kepedulian terhadap sesama, masyarakat menjadi individualis, kurangnya semangat persatuan antar bangsa, kurangnya penguat hukum, terjadi perpecahan dan pemberontakan antara suku, agama, dan lainnya. Baik, apakah ada dari kelompok 2 lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Bagaimana, sudah terjawab semua pertanyaan tadi? Iya, sudah. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, begitu juga pada kelompok 1 tadi, maka diskusi pada kesempatan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.